kalau kita ngomong akademis, saya tuh tergolong mungkin orang yang bodoh ya kan. Saya SLTA itu dikeplak guru itu 2 kali. Saya ingat, berarti lewat wong dikeplak, berarti wong lumayan ya kan. Ya. Mungkin baru kayak orang bodoh, saya ngelamar kesana kesini nggak ada yang mau nerima. Dari situlah mungkin Tuhan memberi sesuatu, memberi rencana yang lain ya kan. Jadi karena saya ngelamar sana sini susah, idelah muncul, tekad saya muncul, saya harus jadi orang sukses kan. Jadi buktinya saat ini saya juga alhamdulillah juga bisa sukses meskipun dengan lulusan SLTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumanto. Saya owner dari Restu Bunda Jamur yang ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Saya memulai usaha jamur itu, saya masih ingat itu bulan Juli tahun 2006. Sebenarnya background saya cuman SLTA, background saya juga sekolah pertanian, ya kan. Jadi mungkin nyambung dengan sekolah saya, dan saya berpikir kalau SLTA itu kalau kita pengen hidup yang layak, kasarnya ben rodok duwe-duwe itu kerja apa gitu loh. Lah, saya putuskan lah, saya harus jadi seorang pengusaha. Ya, saya lulusan tahun 92, kerja kesana sini, mulai sampai ke kuli bangunan pernah, sales pernah, tapi mulai 2006 saya merintis di budidaya jamur. Mulai usaha jamur ini tahun 2006, saat itu saya masih aktivitasnya jualan burung kenari yang saya kirim ke Jakarta, ke Bandung itu. Jadi modal dari situ saya alihkan pelan-pelan ke jamur. Saat itu saya beli 700 backlog, 700 bibit yang tak taruh di lompongan rumah. Lompongan itu bahasanya apa ya, antara rumah ke rumah itu kan ada selanya, itu kita taruh di situ. Nah, bahasa Jawa ini kita wong Malang itu biasa lompongan, kita taruh dari situ. Kalau nominal backlog 700 itu saat waktu itu kalau nggak salah harganya 1.800 per backlog. Jadi kalau 700 berapa itu ya? Berarti 700 kali 1.800 mungkin nggak ada 2 juta. Dulu ya dari awal kecil sekali saya panen 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo. Itu saya alami, dan panen segitu tuh biasanya kalau masih sedikit saya jual sendiri. Saya jual sendiri, saya pasarkan sendiri ke pasar Blimbing, ke pasar Dinoyo. Saya berangkat jam 12 malam karena kalau sedikit lagi bakulnya nggak nutut. Jadi saya jual sendiri, saya kemasi sendiri. Kalau ngomong kendala, luar biasa kendalanya. Kendalanya luar biasa. Satu, saya nggak paham tentang jamur. Yang kedua, takdol, jualnya kemana saya juga bingung juga, ya kan. Tapi dari kendala-kendala itu, saya selalu mencari guru, saya selalu mencari mentor. Saya selalu bersilaturahmi ke senior-senior. Dari situlah saya dapat ilmunya. Dan ilmu yang kita dapat dikit-dikit saya terapkan di sini. Dulu saya start awal beri 700 backlog. Saat ini saya bisa bikin satu hari 7.000 backlog tiap hari. 7.000 itu biasanya yang 50% kita untuk mitra, yang 50% kita budidaya sendiri. Saat ini kita bisa panen per hari rata-rata di angka 1.000 kilo. Saya itu memang dari dulu selalu bermimpi, ya kan. Saya bermimpi jadi orang sukses. Saya bermimpi bagaimana meskipun saya itu lulusan SLTA, tapi gaji saya nggak kalah sama yang lulusan S2, S3. Itu mimpi saya. Dulu di lorong yang sempit, mungkin ukuran 1,5 meter kali mungkin 10 meter, ya kan. Di situ saya memulai usaha tanian di situ, dan saat ini alhamdulillah sudah ada lahan tuh kurang lebih yang sudah kepakai masih kurang lebih 1 hektar.
dan yang mau kita eksekusi ada 1,5 hektar, jadi totalnya sudah ada 1,5 hektar. Dan usaha ini alhamdulillah sudah saya lakukan dari hulu sampai hilir, dari mulai pembibitan kultur jaringan, bikin F1, F2, bikin backlog, budidaya jamur, dan yang terakhir yang kita geluti adalah kulinernya. Saat ini saya bermimpi mempunyai suatu resto yang besar, itu yang akan kita lakukan saat ini. Kalau kita ngomong orang jamur ya kan, memang saya yakin di tahun-tahun 2000-an itu jamur itu memang dipandang sebelah mata. Apalagi yang kita geluti adalah dunia pertanian, kadang-kadang orang memandang sebelah mata. Tapi waktu yang membuktikan, ya kan, membuktikan. Meskipun kita pegangannya itu istilahnya cangkul, tapi kita juga bisa kemana-mana, bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Contoh saat ini, meskipun saya petani gini, saya mempunyai anak buah yang mungkin bagi saya juga lumayan luar biasa. Ada 70 anak buah yang membantu saya mengerjakan ini. Dan mungkin secara finansial ya alhamdulillah saya jauh daripada waktu itu. Dulu saya naik mobil aja mimpi, punya mobil aja mimpi. Tapi saat ini saya pickup ada, mobil pribadi ada, mobil lebok ada. Kalau kita ngomong omset, bingung saya. Yang jelas bibit itu satu hari standarnya kita bikin 1000 bibit. Yang di tadi saya melihat tadi itu per bibitnya itu harganya 6.000. Backlog itu kita bikin 7.000, kita jual harganya 2.400. Jamur itu kita panen 1.000 kilo. Ya kalau ngitung bingung saya jadinya. Jadi kalau puluhan juta ada ya Pak ya? Iya mungkin lah, bismillah. Iya, tapi apapun duitnya segunung apapun yang dimakan sama. Wong sing kerja 1.000 sedina karo sing 10.000 sedina, 10 juta sedina sing dimakan juga sama sepiring. Nggak mungkin lebih. Iya, bagi usaha saya sadar mungkin usaha saya udah 50 ya kan, dan harta yang saya rintis ini nggak mungkin saya bawa semua. Saya ngajari ke diri saya, ke anak saya itu, ayolah kita itu jadi seperti Usman. Saya ingin jadi seperti Usman di bisnis kaya raya. Anak saya juga tak ajarin itu, tapi nanti kekayaannya itu saya ingin kita pakai untuk kemaslahatan. Jadi untuk ibadah, untuk apa, untuk ini itu. Di atas langit ada langit, ya kan. Nanti ada generasi yang ada di belakang saya, yang dulunya nggak ada menjadi ada. Itu kan sudah siklus kehidupan, ya kan. Jadi prinsipnya saat ini lek iso duitnya akeh tapi temennya banyak, itu yang paling penting itu disitu. Duit saya banyak lek nggak duit konco percuma. Duitnya akeh, konconya akeh, itu yang luar biasa di situ. Kita sadar dunia kita dunia pertanian. Dunia pertanian itu dunia yang sangat lemah. Coba samaan kita dengarkan, samaan ngerti saus tomat ABC, dari waktu ke waktu kan nggak pernah turun, ya kan? Contoh harganya 5.000, ya 5.000. Tapi kalau tomat kadang-kadang nggak laku, kadang dibuang. Ya, dari situlah saya pengen memotivasi diri saya sendiri. Mudah-mudahan nanti bisa dimotivasi untuk teman-teman juga. Ayolah kita bisnis itu kita jadi petani tapi dari hulu sampai hilir. Yang mana sebenarnya yang hilir ini yang duitnya banyak. Contoh jamur ya kan, crispy jamur seger aja 1 kilo mungkin kita jual 15.000. Tapi kalau sudah kita jadikan keripik itu bisa sampai 60-70.000. Kalau ini masuk resto mungkin jadi ratusan ribu. Nah itulah sebenarnya yang banyak duitnya itu di kulinernya itu. Kalau produk saat ini lumayan banyak ya. Mungkin yang di sini yang banyak best seller itu ada sate jamur, nasi goreng jamur, ada tahu walik jamur, pentol jamur, nugget jamur, tongseng jamur, sop jamur, apalagi itu rendang jamur, banyaklah macamnya. Mungkin nanti
bisa dicek di IG, kita punya warung yang brandnya Warung Jamur Ayu, di situ ada banyak menunya. Dan alhamdulillah mungkin dari sana sini saya banyak belajar dari teman-teman, dari pengunjung juga, saat ini sudah mulai cocok di lidah orang-orang itu. Yang kita tawarkan dari konsep Warung Jamur Ayu ini adalah satu, kita ingin memanjakan orang-orang, teman-teman kita, masyarakat itu bisa menikmati berbagai macam olahan jamur. Ya. Yang kedua, di sini juga ada, kita tawarkan juga ada misi pendidikan. Kita ada edukasi jamur, yang mana kita akan mengajari anak-anak itu dari A sampai Z, dari mulai kultur jaringan, teknik budidaya ini sampai di kulinernya, karena kita nanti juga ada cooking kelasnya juga, Edukasi itu bisa untuk anak-anak yang masih sekolah ataupun istilahnya teman-teman yang mau memulai usaha di bidang jamur. Kiat-kiat satu, namanya orang usaha itu harus ada tekad yang kuat, harus ada niat yang luar biasa. Kalau ada niat yang luar biasa, apapun akan dilalui. Yang kedua, harus ada guru, harus ada mentor. Saat ini anak-anak kita lebih suka gurunya YouTube, ya kan? Ya boleh YouTube, tapi harus ada mentor yang offline, ya harus. Yang ketiga, ya memang harus ada modal. Tanpa modal kita juga nggak bisa. Yang keempat, butuh waktu yang nggak sedikit, yang lama. Kalau 5 tahun ke bawah dulu, orang melihat saya siapa gitu, ya kan? Tapi setelah 18 tahun, oh ternyata orang bisa memandang saya. Jadi butuh waktu yang nggak sedikit.